Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat tutorial sederhana mengenai bagaimana cara ya agar bisa menyusun artikel ilmiah atau jurnal penelitian dengan cepat, akurat, serta rasional dalam proses struktur kalimatnya. Jadi pertama kita pahami dulu topik penelitian kita tentang apa, kemudian variabelnya apa saja. Misalnya, saya mengangkat topik tentang ini hanya misal saja, hanya contoh ya. Kemampuan mengingat dan mengaplikasikan konsep matematik dan fisika. Misalnya subjek penelitiannya nanti berikutnya saya kaitkan. Jadi indikator utamanya adalah mengingat dan mengaplikasikan konsep. Keduanya adalah masuk dalam subindikator dari hasil belajar yang disebut dengan domain kognitif. Jadi untuk bagian pendahuluannya, maka langkah awal kita sampaikan lebih dulu tentang topik apa saja yang harus kita uraikan di dalam pendahuluan. Sehingga di bagian sini kita akan menjelaskan seberapa urgent topik ini untuk diangkat, akan tetapi tingkatan urgensi topik ini untuk dibahas dalam penelitian tentu punya rujukan atau punya dasar. Dasarnya bisa jadi misalnya penelitian-penelitian terdahulu yang fokus dalam topik yang sama. Jadi olehnya itu patokan kita akan mencoba membuka Google Scholar ya, Google Scholar kita untuk mencari referensi. Jadi sebagian besar atau kebanyakan artikel ilmiah itu disitasi oleh Google Scholar. Sehingga ketika kita masukkan topik yang ingin kita cari di Google Scholar misalnya, maka akan muncul. Jadi ada dua pokok bahasan tadi yang menjadi variabel penelitian. Pertama adalah kemampuan mengingat, yang kedua adalah kemampuan mengaplikasikan konsep. Oke, jadi keduanya ini harus kita bahas dalam suatu bahasan yang runut. Kemudian ketika kita baca, maka itu terkesan tidak ada yang terputus, dan bahkan pengalihan kalimat demi kalimat itu beralih dengan lembut. Jadi pertama kita harus sertakan argumentasi kita tentang topik penelitian kita itu adalah dengan argumentasi rasional berdasarkan jurnal penelitian. Nah, misalnya tadi saya masukkan karena topiknya adalah mengingat dan mengaplikasikan konsep. Kalau kita ingin mengambil referensi-referensi Indonesia bisa juga. Akan tetapi sebagian besar jurnal utamanya yang sudah tersinta itu mereka menginginkan referensi yang luar, misalnya jurnal-jurnal yang diindeks oleh Scopus maupun WOS atau Copernicus bisa kita jadikan rujukan dengan misalnya interval tahun, beberapa tahun terakhir yang lagi hangat dibahas. Setidaknya penelitian kita adalah bukan penelitian usang ya. Pertama, kognitif, kita mencoba mencari tentang cognitive of remember. Oke. Supaya kita bisa menemukan apa-apa yang masuk dalam cakupan itu. Kita cari yang sudah ready file PDF-nya supaya kita bisa langsung masukkan di Mendeley. Jadi misalnya ini saya menggunakan alat bantu tertentu ya. Misalnya ini kan nggak bisa di-download nih karena katanya harus dibayar atau semacamnya gitu kan. Ada berapa yang harus dibayar ya. File PDF-nya nggak bisa kita view, harus kita bayar dulu, kemudian kita bisa mengaksesnya. Akan tetapi mohon maaf kepada penerbit jurnal ya, saya mencoba mengambil jurnalnya ya supaya bisa kita baca dan dinikmati oleh semua kalangan. Di sini saya menggunakan bantuan sihub.se untuk bisa membantu saya mengambil jurnal ini. Nah, kemudian nanti jurnalnya masuk nih jadi ada jurnal Brain and Cognition. Topik jurnalnya adalah The Assessment of Recognition Memory Using the Remember Now Procedure. Jadi kita download saja.
Ini tersimpan, ini saya sudah siapkan folder untuk menampung beberapa jurnal ini. Oke. Jadi ini sudah terdownload. Kemudian berikutnya adalah kita masukkan beberapa jurnal tadi itu di Mendeley. Jadi misalnya di sini sudah ada folder, jadi baiknya Mendeley kita buat dalam bentuk folder-folder. Ini sudah ada folder kognitif, saya masukkan aja, misalnya masukkan add file, kemudian nanti filenya silakan buka di Mathematics and Difficulties, kemudian habis itu misalnya saya sort by date modified, kemudian nanti ini jurnal-jurnalnya ya yang saya download sekarang. Oke. Kemudian open, tapi saya kasih aja karena sudah filenya dalam Mendeley. Kemudian berikutnya biarkan Mendeley ready. Oke. Kan tetapi di bagian kognitif ini atau mungkin di LDoc all document kita boleh tulis remember. Oke, jadi akan muncul beberapa cakupan jurnal yang bertopik tentang itu. Sehingga memudahkan kita untuk kita kutip. Misalnya jurnal ini, Learning to Remember. Jadi belajar untuk mengingat, kita akan mengutip topik-topik tertentu misalnya. Oke. Tapi di sini pun kita ingin search tentang remember. Oke. Di manakah yang akan kita bisa kutip, jadi gitu. Mungkin ini kita bisa kutip misalnya. Oke, di copy saja. Kemudian di copy, kita bawa ke, kalau misalnya kita ingin bahasa Indonesia kan, kita bawa ke Indonesia. Kemudian kemudian kita copy hasil Indonesianya. Lalu kita bawa ke bagian teori pendahuluan ya. Karena ini bawaan dari subjudul, jadi dia terbold. Oke, Ctrl J. Tadi ini pendapatnya siapa? Kita bisa cek di Mendeley. Ini pendapatnya siapa? Ini pendapatnya si Peter. Oke. Learning to Remember. Kalau gitu kita langsung kutip aja. Oke, misalnya tadi ini adalah pendapatnya si Peter. Jadi insert, kemudian go to Mendeley, masukkan Peter itu, kemudian sit. Oke. Setelah itu nanti pendapatnya si Peter Ornstein tadi langsung terkutip. Berikutnya misalnya ada teori yang lain juga yang berkaitan dengan remember. Cari topik yang lain misalnya. Ini topik remember juga. Misalnya kita kutip yang ini misalnya saja ya. Jadi silakan di copy, apakah dia misalnya satu topik dengan topik penelitian kita. Oke, misalnya kita okekan saja. Sebenarnya ini karena tadi itu kutipan dalam kutipan ya, jadi harus diidentifikasi dulu bahwa ini bukan kutipan dalam kutipan. Ini pendapatnya si Cutler nih. Kita cari pendapatnya si dia. Mana si dia? Oke, kita cek discussion-nya. Biasanya di discussion itu muncul opini-opini si peneliti begitu. Oke. Kemudian kita paste. Oke, ini hasil penelitian menarik nih. Ini misalnya tadi siapa tadi itu? Saya kurang tahu. Misalnya sih itu, tapi ini nggak masuk tadi. Yang masuk itu adalah yang ini. Penelitian yang ini. Itu penelitian si Lawrence. Oke, ini kita hapus saja.
Berikutnya lagi misalnya lihat lagi teori berikutnya yang berkaitan. Misalnya kalimat ini kita bisa jadikan sebagai data rujukan. Kita bisa masukkan di sana. Oke. Misalnya penulisnya tadi adalah si itu. Misalnya di sini semakin banyak cakupan teori-teori yang didapat itu semakin baik. Artinya kita tinggal sambungkan. Jadi ini misalnya perlu dilakukan. Jadi ada bahasa pengantar, berikutnya nanti ada bahasa pengantar lagi yang menjelaskan keterkaitan paragraf pertama kalimat ini dan kalimat kedua. Kemudian berikutnya juga ada pengantar yang menghubungkan kalimat berikutnya dan kalimat berikutnya. Jadi di bagian pendahuluan itu silakan dimasukkan dulu beberapa teori, beberapa data yang menjadi rujukan peneliti. Kemudian setelah itu tugas peneliti adalah menyambungkan kalimat berikutnya dan kalimat berikutnya dengan bahasa yang lebih sederhana, atau misalnya bisa jadi data-data atau cakupan kajian orang yang telah dikutip tadi diacak kembali menyesuaikan dengan susunan paragraf yang akan kita susun, hingga jadi misalnya akan mengerucut pada satu sasaran utama, yaitu fokus pada masalah penelitian. Kemudian kita fokus di bagian metode. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi skema penyusunan penelitian itu adalah kita mencakupkan dulu, meramu dulu semua teori, semua data, kemudian nanti kita akan jadikan itu sebagai landasan dalam penelitian kita. Demikian pembahasan pada kesempatan ini. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.